Saat dia semakin dekat ke tujuannya, Jiang juga melihat sedikit perbedaan. Karena tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan, Feng Tianxing tidak menghentikan langkahnya, seolah-olah mereka menghindari keberadaan yang sangat kuat. Feng, apakah kamu menemukan sesuatu? Saraf Jiang langsung tegang. Pengalaman sebelumnya masih terekam jelas di benaknya, dan sekarang dia ingin mengulanginya lagi. Feng Tianxing langsung menggelengkan kepalanya. Tidak masalah, itu hanya masalah kecil, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Meskipun dia mengatakan ini, Feng Tianxing sangat jelas bahwa perasaan itu semakin dekat. Sejak dia mengetahui ada sesuatu yang salah di sekitarnya, perasaan ditatap selalu seperti belatung, dan dia tidak bisa menghilangkannya. Untungnya, sekarang saya semakin dekat ke tujuan saya, dan akhirnya berhenti di depan sebuah halaman. Perasaan berhenti. Sepertinya pihak lain juga cukup takut dengan tempat ini. Feng Tianxing menendang pintu hingga terbuka dan menggeram pelan. Orang tua itu keluar. Ada tikus di luar. Bantu aku memasak. Jika Feng Tianxing sangat kasar, dan perlombaan iblis cukup kooperatif, dia melompat dari halaman dan mulai mencari orang di dekatnya. Perasaan diawasi oleh orang lain menghilang. Feng Tianxing menghela nafas panjang dan memandang dunia di luar halaman dengan ketakutan yang masih ada. Jika kecepatan respons Anda lebih lambat, mungkin pihak lain akan menyusul. Langkah ini adalah perbedaan antara hidup dan mati. Selain itu, Demon Raja ini juga bermoral, dan sangat sesuai dengan ide Feng Tianxing, dan tidak membuat keputusan yang keterlaluan. Ini membuatnya aman untuk sementara, tetapi untuk Feng Tianxing, dia tidak bisa pergi dari sini untuk saat ini, yang hidupnya sangat penting. Tidak masalah jika dia ingin mengikuti Jiang atau tujuannya adalah miliknya sendiri. Satu-satunya hal yang perlu dilakukan Feng Tianxing adalah menunggu dengan tenang di sini. Menunggu Sera mengirim seseorang ke sana. Terima dia. Adapun pergi sendiri, itu sama sekali tidak mungkin. Setelah beberapa saat ras iblis kembali, wajahnya jelas sedikit kaku. Aku tidak menemukannya. Aku kehilangannya. Feng Tianxing melambaikan tangannya dengan acuh tak acuh. Tidak apa-apa, dia takut padamu. Tapi lain kali mungkin akan mengganggumu selama beberapa hari. Ketika iblis mendengar ini, mereka secara alami merasakan sedikit kegembiraan di hati mereka. Lagi pula, Feng Tianxing juga orang yang selalu ingin dia menangkan, jadi tidak buruk memiliki kontak yang baik saat ini. Tanpa sadar, dia sedikit rileks, dan kata-katanya meningkat secara alami. Jangan khawatir, tidak banyak iblis di dunia ini yang tidak takut padaku, jadi maafkan mereka. Ayo lakukan ini, kamu pergi ke rumah bersamaku untuk istirahat dulu. Aku akan mengatur seseorang untuk memberitahu ayahmu. Kamu juga akan dianiaya selama beberapa hari dan tinggal di sini. Feng Tianxing secara alami bersedia, memiliki pendukung lebih penting dari apapun. Selama hari ini, Feng Tianxing diam-diam menginterogasi semua yang ingin dia tanyakan. Nama ras iblis adalah Jia Luo. Hanya dari nama ini, Feng Tianxing dapat menebak bahwa asal-usulnya pasti tidak sederhana. Kemudian, dalam uraian Jia Luo, Feng Tianxing juga tahu apa yang terjadi di antara iblis tingkat atas, sehingga iblis perlu mempelajari pengalaman dan aturan ras manusia. Surga. Jalan surga mengambil 9 sebagai yang ekstrim, dan pada akhirnya ada hikmahnya. Sekarang kehancuran ras manusia sudah dekat, dan ras iblis dibantai. Itu tentu saja bertentangan dengan hukum surga. Faktanya, Feng Tianxing telah melihat setan yang bermutasi, dan kucing yang dia kirim pagi ini adalah perwakilan yang khas. Itu sebabnya iblis memiliki perubahan seperti itu. Mereka tidak dapat melepaskan gagasan untuk membunuh semua manusia, tetapi mereka tidak dapat membiarkan ras memotong warisan seperti ini, jadi mereka memikirkan kompromi. Setelah Feng Tianxing mengetahui alasan yang dalam, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Saya tidak menyangka bahwa harapan terakhir untuk menyelamatkan umat manusia bukanlah seseorang yang berdiri, tetapi perubahan pemikiran dalam ras iblis. Tapi ini jelas salah paham. Setan tidak pernah menghentikan mutasi dalam hal ini, tetapi hanya ketika lingkungan hidup setan tidak begitu baik. Sebagian besar individu mutan ini mati di alam liar, dan tidak ada yang menyadarinya. Sekarang iblis menempati seluruh 3.000 pengadilan Tao, dan ada cukup sumber daya bagi mereka untuk berkembang dan berlipat ganda. Dan individu dengan mutasi ini lebih mungkin untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, kesalahpahaman seperti itu tercipta. Intinya, hanya saja tidak ada sumber daya di ras iblis di masa lalu, sehingga mereka tidak memiliki pengalaman dalam hal serupa. Dalam hal pemahaman ras manusia tentang masalah ini, itu berkali-kali lipat di depan ras iblis. Secara alami, Feng Tianxing tidak akan menyelesaikan kesalahpahaman ini. Sebaliknya, dia berharap iblis terus salah paham seperti ini, setidaknya sampai batas tertentu untuk mengekang proses pembantaian mereka. Selain itu, Feng Tianxing juga menanyakan tentang banyak berita dari Mozu tingkat tinggi, tetapi berita ini pasti sudah berumur beberapa tahun. Apakah bisa dihitung atau tidak, Feng Tianxing secara alami tidak perlu terjerat lagi. Sederhananya, ada perebutan kekuasaan yang berbeda di dalam ras iblis,
dan mayat itu hanyalah sebagian kecil dari perebutan kekuasaan ini, dan situasi spesifiknya tidak jauh dari yang diduga Feng Tianxing. Adapun iblis Jialuo yang dia hadapi, Feng Tianxing tidak yakin apakah dia ditolak atau lelah bertarung. Tapi itu tidak penting. Yang penting orang ini dulunya memiliki identitas yang baik dan memiliki koneksi yang cukup di tangannya, yang sangat berguna bagi Feng Tianxing. Dengan ketenarannya, dia bisa melakukan banyak hal. Jadi setelah beberapa pemikiran, Feng Tianxing membungkuk ke pintunya. Setidaknya koneksi pribadi Jialuo masih dapat digunakan di masa depan. Sedangkan untuk cadesan, dia harus tetap di tempat yang sejuk. Feng Tianxing pergi magang malam itu, dan Jiang juga bergabung dengan pintu Jialuo untuk ikut bersenang-senang. Dan Jialuo juga cukup menarik. Dia datang dan membuka kompor kecil untuk Feng Tianxing dan Jiang sendirian, melewati proses yang dibutuhkan murid biasa. Jialuo secara pribadi membawa mereka ke halaman dan memperkenalkan mereka kepada mereka. Aku tidak punya banyak untuk mengajarimu tentang kekuatanmu saat ini. Aku pikir itu sederhana, tetapi kamu mungkin tidak berpikir itu mudah. Orang ini akan menjadi salah satu gurumu di masa depan. Meskipun dia tidak sekuat aku, dia juga memiliki akumulasi dan warisan yang sangat kuat. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin mereka berdua ke halaman dan bertemu dengan guru yang diatur Jialuo untuk mereka. Seorang pria bergelantungan, menyilangkan kaki, duduk di meja, bermain dengan setan kriket. Melihat bahwa Jialuo datang bersama mereka berdua, dia hanya duduk tegak sebentar, dan diam-diam mengulurkan tangannya untuk menyembunyikan jangkrik di bawah lengan bajunya yang besar. Kemudian senyum menawan di wajahnya. Mengapa kamu di sini? Apakah kamu ingin mengundang saya untuk makan malam? Ngomong-ngomong, akhir-akhir ini aku kekurangan sumber daya. Kenapa kamu tidak memberiku lebih banyak sumber daya?